Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Ayo Semangat dalam memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka, kita masuk dalam episode yang kedua yang saya beri judul The Right Identity, identitas yang benar. Kenapa ini menjadi penting? Karena hidup kita ini setelah menerima keselamatan dan juga kemurahan Tuhan sebagai bentuk kasih Allah kepada kita, kita dipanggil untuk memiliki tujuan yang sesuai dengan tujuan Allah. Apa itu? Mengenal Dia. Dan mengenal Dia melalui firman yang dinyatakan secara khusus di dalam Kristus Yesus, supaya kemudian kita bisa berjalan seturut dengan jalan-jalan Tuhan dan juga kita tidak berpaling dari Allah. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena akhir-akhir ini dengan situasi yang begitu runyam, penuh dengan kepanikan dan ketidakpastian, salah satu yang menyerang seseorang adalah kepastiannya akan siapa dia, identitasnya. Karena barang siapa yang gagal mengenal Allah yang mereka sembah dan siapa mereka di dalam Tuhan yang menyelamatkan dan sumber hidup mereka, maka kemungkinan besar mereka akan hidupnya menjadi sembrono dan berpaling dari Allah. Ini terjadi kepada bangsa Yehuda dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai keempat, dikatakan oleh Tuhan dalam sebuah bahasa kiasan, lembu dan keledai aja tahu siapa yang memberi makan. Kamu yang harusnya jadi anak Allah, kok kamu nggak kenal Allahmu? Sehingga akhirnya mereka hidup seperti bangsa-bangsa lain. Kehilangan identitas mereka. Mereka tidak tahu apa yang membuat mereka menjadi unik. Akhirnya, karena mereka meniru orang lain, mereka mendapatkan juga penghakiman yang Tuhan sediakan kepada mereka. Seturut dengan penghakiman kepada bangsa-bangsa lain. Di dalam Efesus pasal yang pertama, Rasul Paulus memberikan sebuah doa kepada jemaat yang baru saja menerima Tuhan dan mengerti siapa mereka yang sudah dipilih di dalam Kristus. Dan kita yang sudah menjadi orang percaya di dalam Kristus, kita mengerti apa yang menjadi fondasi kita. Dari ayat 15 sebenarnya sampai dengan ayat yang ke-23, ini adalah doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Dan Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya Allah memberikan kau roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Jadi Allah memberikan kepada kita pencerahan. Allah memberikan kepada kita sebuah iluminasi untuk mengerti, aha, ini yang namanya Kristus itu. Tetapi setelah kita mengenal itu, dia bilang dia juga memberikan kepada kita Roh Kudus yang menjadi down payment, yang menjadi garansi, yang menjadi uang muka untuk kita tahu bahwa kita ini adalah milik Allah. Kita sudah ditebus, kita dibeli, dan kita ini adalah tempat kediaman Allah. Roh Allah tinggal di dalam kita senantiasa. Dan Roh Allah juga memberikan kepada kita pemberdayaan, kemampuan untuk melakukan apa saja yang Tuhan inginkan dan perintahkan untuk kita lakukan. Tetapi kemudian memberikan kepada kita 3 dasar fondasi menjadi orang yang mengerti identitasnya yang benar. Yang pertama dikatakan pengharapan apa yang terkandung dalam panggilanmu. The hope of your calling. Pengharapan akan panggilan kita ini menjadi sangat penting. Paulus ingin kita mengerti bahwa kalau kita menjadi aman dengan panggilan kita, kita bertahan melewati masa-masa sukar. Karena Tuhan mau kita memenuhi panggilan Allah dalam hidup kita. Bahwa hidup kita sekarang ini bukan lagi hidup untuk diri kita. Kita punya identitas adalah identitas Tuhan kita sendiri. Yaitu identitas Kristus. Dan ini berbicara juga mengenai future hope. Perspektif kita selalu adalah perspektif masa depan. Karena orang Kristen harus tahu bahwa dia punya kemuliaan yang meluap-luap yang dilahirkan pertama dari kebangkitan Kristus, lalu kemudian dari hidup kekal yang sudah kita terima sekarang, dan nanti juga kemerdekaan dari dosa yang sekarang bisa kita nikmati di dalam kuasa Kristus. Oh, kita dibenarkan secara sempurna, kita nggak perlu ngoyo untuk kita membuat diri kita benar di hadapan Tuhan. Kita sudah dibenarkan oleh karena Kristus.
Dan juga kita akan diangkat nantinya bersama-sama untuk kemudian duduk dan memerintah bersama Kristus. Jadi ini pengharapan yang kita dapat sebagai orang percaya. Baik sekarang ada kemenangan maupun nanti. Jadi jangan menyerah kepada tekanan dunia dan akhirnya kita give in kepada keinginan dunia. Enggak. Mari kita mengatakan, no, saya akan berdiri dan percaya bahwa pengharapan saya akan panggilan saya ini murni. Jadi di sini kita menjaga hidup kita benar bukan karena, saya pendeta atau saya pengerja. Bukan. The moment kita jadi orang percaya saja, kita sudah punya pengharapan yang begitu besar. Panggilan kita begitu besar. Yang kedua, kekayaan, kemuliaan, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus di dalam ayat 18. Paulus di sini berbicara mengenai kebesaran daripada warisan Allah di dalam hidup orang percaya. Nah, kalau kita berbicara mengenai warisan di dalam Tuhan, Paulus ingin jemaat mengerti pada waktu itu bahwa apa sih warisan kita? Warisan kita sebenarnya adalah Allah sendiri. Ini warisan yang tidak pernah hilang. Pada waktu Rasul Paulus menulis ini, dia mengacu kepada satu janji tentang orang Israel. Di dalam ayatnya yang ke-11 dari pasal yang pertama, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi Tuhan sudah menetapkan warisan ini sejak pertama. Pertama kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada kita orang yang bukan Yahudi. Jadi orang Israel pertama mendapatkan warisan itu, tetapi kemudian kita juga mendapat warisan itu di dalam Kristus. Jadi mengerti bahwa kita ini juga pada waktu kita datang kepada Kristus, kita bangkrut secara rohani. Yesus berkata di dalam khotbah di bukit, berbagai orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka akan menerima kerajaan Allah. Mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi kita di sini mengerti bahwa karena kita menyadari kemiskinan, kita ini tidak punya apa-apa, tidak ada satu yang kita bisa banggakan, maka yang kita bisa mengatakan hanya Engkaulah warisanku Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku hancur, tetapi bagianku atau warisanku tetaplah Allah semata-mata. Allah bisa membuat kita itu menjadi kaya dari kemiskinan kita. Kenapa? Karena dia sudah menginvestasikan begitu banyak dalam hidup kita. Oh, jadi jangan main-main dengan apa yang Tuhan sudah invest dalam hidup kita. Apa yang dia invest dalam hidup kita? Kekayaan kasih-Nya, kekayaan hikmat-Nya, kekayaan penderitaan di dalam Kristus, kekayaan kemuliaan. Oh, jadi kalau kita menderita pada saat ini, kita bersekutu dalam penderitaan Kristus, itu pun sebuah kekayaan. Itu pun sebuah warisan. Jadi jangan bilang kita hanya ngikut Yesus yang enak-enak, lalu yang nggak enak kita nggak ikut. Enggak. Semua kita ikuti. Karena di dalam tempaan dan terpaan persoalan, kita menjadi dewasa. Kalau ditempa itu berarti memang sengaja. Kalau diterpa itu ya memang karena keadaan, lalu kita kena. Tetapi dua-duanya, kalau kita mengerti tentang warisan kita ini, kita akan mengatakan, ini menjadi bagian saya. Dan yang terakhir, betapa hebatnya kuasa yang diberikan kepada yang percaya. Dikatakan sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bagi yang percaya, ada orang Kristen yang percaya Tuhan dari jauh doang. Dia percaya Tuhan berkuat, tapi dari jauh. Dia nggak pernah merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Dan kita perlu untuk merasakan kuasa itu. Orang Kristen harus tahu bahwa pada waktu mereka melayani Tuhan, pada waktu mereka mencintai Tuhan, mereka tinggal dan hidup di dalam kuasa yang ditunjukkan oleh kekuatannya untuk manusia yang mengikuti Dia. Allah ingin kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi nyata dalam hidup kita setiap hari. Spurgeon berkata, kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati sedang menantikan untuk membangkitkan para pemabuk-pemabuk dari kemabukannya, membangkitkan para pencuri-pencuri dari ketidakjujurannya, membangkitkan orang Farisi dari roh yang ingin membenarkan dirinya, membangkitkan orang Saduki dari ketidakpercayaan akan kuasa Allah. Kuasa kebangkitan siap menunggu Anda
untuk membangkitkan hidup kita dari keterpurukan dan menjadi alat kemuliaan. Dan di sini, pada akhirnya, Rasul Paulus menutup dalam doanya. Dan doa ini dikatakan betapa hebatnya kuasa ini. Melampaui segala nama yang bisa disebut di muka bumi, termasuk COVID, termasuk resesi ekonomi, termasuk kegagalan-kegagalan yang ada yang pernah kita alami. Semua nama yang bisa disebut, dikatakan Kristus menguasai itu. Termasuk juga gerejanya. Dan diberikan kepada Kristus dan ditaruh di bawah kakinya, yaitu gerejanya. Di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi kepala itu artinya sumber. Jadi Kristuslah sumber hidup kita. Kristuslah juga sumber dan pimpinan atas gerejanya. Sehingga kalau kita ada di dalam gereja Tuhan pada masa-masa sekarang ini, pastikan bahwa kita dipimpin oleh Kristus. Dan semua keadaan yang menderita ini, Tuhan siapkan untuk kita memahami identitas kita yang kuat itu didasarkan kepada 3 hal yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah gagal. Yang pertama tadi, pengharapan, panggilan kita. Yang kedua, kekayaan kemuliaan dari warisan yang diberikan kepada kita. Dan yang ketiga, kuasa kebangkitan Kristus yang begitu hebat. Dan saya percaya, ini yang akan mengubah kita dan membuat kita senantiasa semangat melayani dan berbakti kepada Tuhan, dan berbakti kepada negeri, berbakti kepada bangsa, dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang menerima firman-Mu pada hari ini. Kami sadar di dalam Kristus kami sudah mendapatkan semua warisan itu. Dan firman Tuhan berkata kepada engkau, jangan mau ditipu dan hanya ikut apa kata orang. Dan engkau takut kehilangan. Engkau hanya menjadi orang seperti ayam yang mengikuti kemana orang-orang datang rame-rame. Tapi engkau akan dipanggil untuk berjalan di dalam Kristus. Dan sekalipun kelihatannya jalan itu tidak populer, tapi firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau dan aku akan mencurahkan kuasaku. Karena firman Tuhan berkata, mata Tuhan sedang menjelajah di tempat-tempat di mana dia akan mencurahkan kuasanya kepada orang yang hatinya terpaut kepada Tuhan. Apakah engkau hari ini terpaut kepada Allah? Dan bila hatimu terpaut kepada Tuhan, dalam panggilannya, dalam pengharapannya, dalam kuasanya, maka engkau akan melihat Allah akan turun dengan kuasa yang ajaib untuk melayani engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.